Baik, terima kasih. Selamat pagi. Hari ini kita bahas mengenai mata kuliah auditing, di mana kita akan membahas mengenai standar praktis audit dan kode etiknya itu sendiri di sini ya. Nah, spesifiknya kita akan bahas bisa dua. Yang pertama kita akan bahas mengenai audit internal, di mana pendahuluannya di sini kita berdasarkan Statement of Responsibility of Internal Audit. Ya, di situ ada tertulis dalam Professional Practice Framework for Internal Auditing di tahun 97, karena itu pertama kali dibuat. Nah, di mana oleh IIA atau Institute of Internal Audit tahun 78 di bulan Juni menerbitkan sebuah standar, yaitu Standard for Professional Practice of Internal Auditing gitu ya. Nah, di standar IIA ini juga terus bertambah di tahun-tahun berikutnya melalui serangkaian publikasi yang disebut Statement of Internal Auditing Standard atau biasa disebut dengan SIAS gitu ya. Lalu IIA mulai mengkombinasikan standar asli dan pernyataan tersebut menjadi suatu dokumen tunggal, suatu kodifikasi yang disebut Red Book, yang sebelumnya untuk audit pemerintah dikenal sebagai Yellow Book. Nah, proses penyusunannya ini ada 3 kategori. Yang pertama etika dan standar, yang kedua practice advisory, yang ketiga bantuan pengembangan dan praktik. Tujuannya yang ingin dicapai itu pertama memperbaiki standar, lalu memodifikasi standar, lalu mengintegrasikan konsep, lalu memperbaiki standar, dan yang kelima itu mengklarifikasi beberapa masalah yang telah diidentifikasi. Nah, pengembangan standar ini ada dalam standar baru ada 3 yang mau kita bahas ya. Yang pertama itu atribut. Atribut di sini dimaksud yaitu atribut organisasi dan individu yang menjalankan. Lalu kinerja. Kinerja di sini sifat jasa audit kriteria untuk mengukur kinerja. Yang ini dikombinasikan harus secara lengkap dan diimplementasikan dengan cara mengembangkan atribut dan kinerja. Biasa kita bilang implementasi jasa atau assurance. Nah, ya. Nah, biasanya kita kalau di dalam pengembangan standar ini ada standar implementasi jasa, biasa kita sebut itu namanya assurance gitu ya. Lalu standar implementasi jasa biasa kita sebut namanya konsultan. Nah, ada 2 tadi ya. Lalu practice advisory yang ada saat ini berhubungan dengan standar atribut kerja dan kinerja. Pada titik-titik ini hanya mengacu pada aspek assurance dari standar, dan Dewan Standar akan mengembangkan standar implementasi dan petunjuk yang terkait untuk aspek konsultasi dari proses audit. Nah, perubahan bahasa dan isi ini terjadi dalam standar yang baru. Ada namanya Departemen Audit Internal, Direktur Audit Internal atau DIA Audit namanya ya. Nah, berubah menjadi aktivitas audit internal karena kita bahas spesifikasi mengenai internal audit. Itu sama juga ya dengan istilah direktur di situ. Nah, konsep independensi di sini ada 2. Yang pertama, independensi merupakan suatu karakteristik dari fungsi audit internal. Nah, yang kedua, objektivitas merupakan dari masing-masing auditor. Oke, baik. Itu pembahasan kuliah kita hari ini. Ya, tolong dipahami dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, selamat pagi.